Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Kun. Dan hari ini dalam ibadah online ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Berkat Kembar. Saya mendasari firman Tuhan hari ini dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus dan setiap tulisan-tulisannya kebanyakan diawali dengan berkat kembar ini. Yang saya namakan berkat kembar ini adalah ada di ayat yang kedua, yaitu berkat kasih karunia dan damai sejahtera. Berkat kembar ini terus berjalan bersama-sama menyertai setiap orang yang percaya. Karena berkat kembar ini tidak bisa dibeli dengan uang seberapa besar yang kita miliki. Karena kenapa, saudara? Karena berkat kembar ini hanya kita bisa temukan di dalam satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, berkat kembar ini sangat penting di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang yang tidak menentu akibat daripada pandemi yang begitu berkepanjangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa untuk kita tangkap. Karena saudaraku di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan segala berkat di alam rohani telah menjadi milik kita di dalam Kristus. Jadi saudaraku, rupanya segala berkat di alam rohani Tuhan telah berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, berkat-berkat di dalam perjanjian lama yang tertulis di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang akhir, saudaraku, di situ dikatakan, saudaraku, kalau kita mau terima berkat, di situ ada kata akan. Ketika kita sudah melakukan segala sesuatu, baru berkat itu diterima. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bukan berkat yang kita terima, yaitu kutuk. Tetapi di dalam perjanjian baru, setelah Yesus di dalam karya penebusannya di atas kayu salib, kata akan yang menjadi janji daripada berkat itu diubah menjadi kata telah. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam Efesus pasal 1 ayat 3 ini dikatakan segala berkat rohani yang telah diberikan di dalam Kristus kepada kita. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Oh, luar biasa, saudaraku. Bahkan, saudaraku, keselamatan yang diberikan kepada kita itu karena kasih karunia. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9 mengatakan, Tuhan memberikan kasih karunia, saudaraku, keselamatan kita terima oleh setiap orang percaya oleh karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu diberikan kita terima dengan iman. Saudaraku, pintu masuk kepada kasih karunia adalah iman, saudara. Ini sungguh luar biasa. Bukan karena pekerjaan baik kita diselamatkan. Bukan karena kesalehan kita diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan oleh karena pemberian Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman. Sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku, definisi daripada kasih karunia Tuhan, yaitu, saudaraku, kuasa dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, sekalipun sebenarnya kita tidak layak menerimanya, tapi karena kasih-Nya kepada kita, kita dilayakkan. Rupanya, saudaraku, berkat kasih karunia ini adalah berkat kuasa dan juga kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang percaya kepada Dia,
Supaya di dalam setiap kehidupan kita setiap hari, ketika kita lemah, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Bukan hanya waktu saat kita diselamatkan, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tetapi waktu saat kita dalam proses perjalanan hidup kita, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi kebutuhan yang begitu menggunung, menghadapi situasi yang tidak, saudara, menentu seperti sekarang ini, kita membutuhkan berkat kasih karunia Tuhan. Dan berkat kasih karunia Tuhan itu ada di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, berkat ini, saudaraku, sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku, kasih karunia Tuhan kita butuhkan setiap hari. Waktu saat kita bangun tidur, kita perlu berdoa. Tuhan, kami minta berkat kasih karuniamu pagi hari ini. Saudaraku tahu, setiap orang mencari berkat. Setiap orang, saudaraku, mengejar berkat jasmani dan materi. Itu sah-sah saja, saudara, karena kita membutuhkannya. Tetapi, saudaraku, berkat jasmani dan materi itu adalah bonusnya. Tetapi berkat kasih karunia dan damai sejahtera ini adalah pondasinya. Kalau kita, saudaraku, adalah fokusnya, saudara, kalau saya mau katakan. Saudaraku, kalau kita mengejar hanya berkat jasmani, hanya berkat, saudaraku, materi, kita kehilangan, saudaraku, yang namanya pondasi. Waktu saat kita menerima berkat jasmani dan materi karena kita mengerjakan sesuatu, karena kita mengusahakan sesuatu, tetapi kalau kita tidak punya pondasi rohani, yaitu berkat kasih karunia dan damai sejahtera, maka apa yang kita terima, kita tidak bisa nikmati. Atau kita bisa nikmati pun, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita di dalamnya. Oleh sebab itu, saudaraku, berkat kembar ini sangat penting untuk kita terima. Dunia sekarang ini sedang membutuhkan berkat kasih karunia dan berkat damai sejahtera. Dan saya percaya kalau dunia mau, saudaraku, mendengar kabar baik ini, saya percaya mereka akan menerima berkat kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sungguh luar biasa berkat kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam masa sulit yang penuh tantangan akibat pandemi ini, karena saya percaya setiap orang membutuhkan berkat kasih karunia, dan berkat kasih karunia itu kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, apa definisi daripada damai sejahtera? Oh, saudaraku, damai sejahtera ini berkat yang komplit. Berkat yang semua berkat-berkat ada di dalam damai sejahtera. Bahkan, saudaraku, nama-nama Tuhan ada atribut Allah. Itu, saudaraku, ada Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Sidkenu, Jehovah Kades, saudaraku, dan Jehovah yang lain, saudaraku, nama-nama daripada Allah ini. Saudaraku, pondasinya adalah Jehovah Shalom, yaitu Allah menjadi sumber damai sejahtera kita. Nah, sekali lagi, saudaraku, sumber damai sejahtera itu tidak ada di luar. Tetapi sumber damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera itu, yaitu Raja Shalom, ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita tahu cerita tentang Tuhan Yesus yang mengajak murid-muridnya pergi ke seberang, dan saudaraku, dalam perjalanan, saudaraku, ada badai yang begitu luar biasa melanda, saudaraku, perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya dan Yesus. Tetapi Yesus tertidur, saudara. Di tengah badai yang begitu mengamuk, Yesus tertidur. Saudaraku, tetapi murid-muridnya begitu panik ketika melihat air masuk ke dalam perahu, dan saudaraku, perahu itu hampir tenggelam. Dan Tuhan Yesus dibangunkan, saudaraku. Dan Tuhan Yesus katakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan Yesus berdiri dan menghardik angin yang sedang bergelora. Dikatakan, angin diam dan tenang. Dan gelombang yang begitu luar biasa digoncangkan oleh angin, seketika itu juga menjadi tenang. Saudaraku, di tengah badai, kita bisa tenang kalau kita melihat ke dalam, yaitu kepada Raja Shalom. Damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya. Oleh sebab itu, saudaraku, saya percaya di dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita bukan hanya butuh
uang. Kita bukan hanya butuh berkat jasmani dan materi, tapi terlebih daripada itu semua, kita perlu pondasinya, yaitu shalom, yaitu damai sejahtera di dalam hati kita. Dan kita menemukannya bukan saat kita pergi ke gunung, pergi kemana-mana mencari shalom, mencari damai sejahtera. Tetapi ketika kita temukan, ketika kita percaya bahwa pribadi yang Raja Shalom itu tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Ini rahasia yang sudah lama tersembunyi, saudaraku. Berabad-abad di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Saudaraku, Kolose 1 ayat 27 itu mengatakannya bahwa Kristus ada di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Kalau kita percaya, saudaraku, berkat kasih karunia dan berkat damai sejahtera itu ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan pribadi Tuhan Yesus itu melalui rohnya ada di dalam kita, menyertai kita kemanapun kita pergi. Betapa itu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Yesaya 26 ayat 3 katakan, orang yang hatinya teguh dijagai oleh damai sejahtera daripada Tuhan. Oh, kepada Tuhanlah orang itu percaya. Ketika orang itu percaya dengan keyakinan yang teguh, maka damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati kita, memelihara pikiran dan hati kita. Oh, luar biasa, saudaraku, kalau kita memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka shalom itu tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Bahkan shalom itu, damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, Yesaya 32 ayat 17 katakan, saudaraku, karena kebenaran, di dalam kebenaran akan timbul damai sejahtera. Dan akibat daripada itu semua, yaitu ketenangan dan ketentraman di dalam hati kita. Rupanya ketika kita percaya kepada sang kebenaran itu, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka damai sejahtera Tuhan itu timbul dalam hati kita. Dan akibat daripada semuanya, yaitu ketenangan dan ketentraman di dalam hati dan pikiran kita. Betapa luar biasa berkat shalom ini, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau kita mau menerimanya, percayalah kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jaminan garansi kita, 100% garansi untuk menerima berkat kembar ini ketika kita percaya akan keselamatan di dalam Kristus. Nah, saudaraku, sungguh luar biasa. Saya mau bacakan, saudaraku, Kolose 1 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Demikian bunyinya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Oh, rupanya, saudaraku, pribadi Tuhan Yesus Kristus yang memiliki berkat kembar ini, yaitu berkat kasih karunia dan damai sejahtera, tersembunyi selama berabad-abad, yaitu rahasia yang tersembunyi di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang memiliki berkat kembar ini tersembunyi dalam ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama. Tetapi, saudaraku, dinyatakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudaraku. Oh, luar biasa, dikatakan ketika kita percaya kepada Yesus dan menerimanya di dalam hati kita, Dia
tinggal di dalam, dia bekerja di dalam melalui hidup kita, saudara. Oh, sungguh luar biasa ayat-ayat ini, saudara. Oleh sebab itu Rasul Paulus, saudara, katakan, aku lakukan ini ketika menasihati, ketika memberitakan, ketika melakukan pengajaran, berkhotbah. Yang dinasihati adalah tentang pribadi Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang kita lakukan ketika kita sudah terima berkat kembar ini? Berkat kasih karunia dan damai sejahtera. Bagi orang percaya, saudaraku, kita perlu mengerti akan kata terima kasih. Saudaraku, kata terima kasih berarti kita menerima sesuatu dari Tuhan. Tetapi bukan sampai situ saja, kita terima segala sesuatu dengan iman dari Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita terimanya dengan iman. Dan manifestasinya terjadi di alam fisik. Saudaraku, kalau kita terima segala sesuatu dari Tuhan, kita bisa bersyukur bahwa kita menerimanya luar biasa. Tetapi ada kata kasih. Terima kasih artinya kita terima, tetapi kita kasih kembali kepada orang lain. Supaya orang lain juga menerima berkat yang kita terima. Itulah, saudaraku, kita disebut kita mau jadi berkat. Kita bukan hanya terima berkat, tapi kita mau jadi berkat. Saudaraku, apa yang kita terima berkat kembar ini, kita beritakan kembali. Karena ini adalah kabar baik, saudaraku. Kabar baik kepada dunia. Dunia membutuhkan saat ini adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beritakanlah kabar baik kepada dunia. Karena sekarang ini begitu banyak kabar buruk yang kita dengar. Dan dunia membutuhkan kabar baik. Yaitu kabar baik itu, saudaraku, ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa memberikan bukan saja berkat jasmani, materi. Saudaraku, dia bisa mengampuni dosa kita. Tetapi, saudaraku, berkat kembar, yaitu berkat kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan. Roma 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Ini, saudaraku, adalah ayat-ayat Alkitab yang sungguh luar biasa. Dikatakan, saudaraku, Roma 1 ayat 16 dan 17. Rasul Paulus mengatakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudaraku yang luar biasa ini, saudaraku. Oh, ada, saudaraku, proses untuk menerima keselamatan, saudaraku. Sampai orang berseru kepada nama Yesus dan diselamatkan, ada prosesnya. Oleh sebab itu, saudaraku, orang berseru kepada nama Yesus perlu percaya dulu. Kalau enggak, dia enggak akan berseru. Dan kalau mau percaya, mereka perlu dengar berita tentang Yesus dulu. Baru mereka boleh percaya, saudaraku. Dan saudaraku, untuk percaya, mereka perlu dengar. Dan untuk mendengar perlu ada orang yang memberitakannya. Dan saudara, untuk memberitakannya perlu ada orang yang diutus. Dan dikatakan betapa indahnya orang yang diutus memberitakan kabar baik. Saudara dan saya, orang yang percaya, adalah duta-duta kerajaan Allah. Adalah perwakilan daripada Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Jadi saudara dan saya, panggilan yang paling, saudaraku, paling luar biasa adalah bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik. Saudara suku, saya ada di penghujung apa yang saya mau sampaikan kepada saudara semua di dalam ibadah online ini. Saudaraku yang sudah mendengar berita kabar baik ini, dan saudara tersentuh, terketuk pintu hatinya, dan mau menerima berkat kembar itu juga, yaitu berkat kasih karunia dan damai sejahtera dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Berkat kembar yang menjadi pondasi daripada berkat-berkat jasmani dan materi kita. Yaitu berkat-berkat yang tersembunyi di alam rohani yang kita terima dengan iman hari ini. Saya mengundang semua saudara yang mendengar, yang melihat ibadah online ini. Barang siapa yang mau percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus dan mau menerima berkat kembar ini, saya mengajak saudara semua untuk berdoa bersama dengan saya. Tundukkan kepala kita dan kita pegang tangan kita di dada kita dan kita berdoa bersama-sama dengan saya. Karena Tuhan Yesus ada di tempat ini, ada juga di tempat saudara. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia ada. Mari bersama-sama saya berdoa. Karena ini adalah hari keselamatan, hari kita menerima berkat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tuhan Yesus, saya telah mendengar kabar baik tentang pribadi-Mu. Saat ini Tuhan, saya tersentuh oleh berita kabar baik itu. Dan saya mau percaya kepadamu. Tuhan, saya mengakui dengan mulut saya segala dosa-dosa dan kejahatan yang saya perbuat. Oleh sebab itu Tuhan, saya mohon ampun untuk segala dosa-dosa saya. Dan minta Tuhan, darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan saya dari segala dosa-dosa dan kejahatan saya. Hari ini Tuhan, saya percaya dengan hati saya dan saya akui dengan mulut saya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah mati bagi dosa-dosa saya, dikuburkan dan pada hari ketiga dibangkitkan dari kematian. Hari ini, dengan penuh keyakinan, saya mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan saya minta Allah Roh Kudus memeteraikan pengakuan saya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur dan menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat kepada saudara yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan di akhir penghujung ibadah online ini, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa, berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tumpangkan tangan-Mu Tuhan, untuk setiap pribadi lepas pribadi yang menonton, mendengar ibadah online ini. Biarlah Tuhan berkat-berkat daripada Allah Bapa, berkat-berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, dan kasih karunia dan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan pribadi dengan Roh Kudus yang terus kami bangun, terus ada dalam hidup kami dengan berlimpah-limpah. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Tuhan yang membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan yang meratakan jalan-jalan yang berkelok-kelok. Dan Tuhan yang akan mengkonekkan dengan sumber-sumber yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sudah menerimanya. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.